pernikahan juga butuh dana ya. Nah waktu itu tuh bukan untungnya ya, kita lebih memilih nikah kan pakai uang sendiri dibandingin pakai uang orang tua gitu. Tapi apa sih yang menurut kamu nih yang kayaknya gue nikah pakai uang gue sendiri aja deh, memutuskan untuk itu gitu dibandingin pakai uang orang tua. Karena kan kalau pakai uang orang tua biasanya lebih besar gitu kan. Iya. Kalau aku sih berdasarkan pengalaman aja ya, karena kan kalau aku anak terakhir, terus aku punya 2 kakak, yang mana nikah pakai uang orang tua tuh kayaknya emang lo nggak punya keleluasaan aja di pernikahan lo, karena itu kan hari-hari terbahagia lo gitu kan di hidup gitu salah satunya. Pas aku ngeliat kayaknya tamunya yang datang juga nggak ada yang kenal, karena itu tamunya pasti tamu-tamu orang tua gitu kan. Terus kan kebiasaan di sini kalau lo bikin hajatan itu ngundangnya udah pasti tamu-tamunya orang tua. Karena bayangannya tuh lu siapa sih yang datang, siapa yang kayak gitu-gitulah pokoknya pasti kayak gitu-gitu. Terus ya mungkin salah satunya itu keleluasaan. Yang kedua, buat aku nikah pakai uang sendiri tuh ada rasa bangganya gitu, kayak udah gue dengar cerita teman gue harus ngeluarin uang ratusan juta sewa gedung apalah segala macam, karena yang di depanin tuh wedding dreamnya buat dia. Gengsinya ada lah ya. Iya mungkin, iya pasti ada gengsinya, tapi egonya itu sih yang lupa. Kalau aku kan pasti ya yang realistis aja. Terus kita kemarin ngumpulin uangnya juga sampai 40 juta doang gitu. Gimana caranya? 40 juta tuh juga banyak loh. Iya, maksud aku enggak, paling kalau dibandingin sama yang lain harus kalau harus ngeluarin 200 juta, yang 40 ya kecil lah gitu ya. Tapi gimana caranya 40 ini jadi tetap istimewa, tetap berkesan dan jadi hal yang bisa dibanggakan setelahnya. Karena kan kita berpikirnya dari awal gimana hidup setelah menikah ini, setelah hari itu gitu kan. Itu sih paling aku itu 2 itu, selain keleluasaan dan rasa bangga, ya kehidupan setelah menikah itu jadi penting gitu. Karena emang itu hal yang setahun sebelumnya kita udah obrolin gimana sih lo mau ketika lo selesai nikah lo mau tinggal di mana. Kita udah memutuskan untuk gue harus ngontrak jauh dari orang tua, belajar mandiri dan lain sebagainya. Terus harus apa banyak list yang kita pikirin justru setelah menikah, bukan ketika di hari H menikah gitu. Karena udahlah nggak usah ambil pusing, kita jalan dengan apa yang kita yakinin dan kita bisa pada saat itu gitu. Kan dan apa ya dan lebih tenang juga ternyata ya, maksudnya setelah menikah ya dengan apa yang kita mampu yang segitu, kita nggak ninggalin utang atau apa gitu kan. Tapi ya kalau ya itu oke juga sih. Tapi juga aku juga ada utang-utangnya juga sih. Oh iya. Iya ada. Iya maksudnya utang-utang simpan pinjam gitu. Ya udah deh, ntar kerjaan ini turun gue ganti karena butuh uang cepet kan, waktu itu harus DP apalah segala macam kayak gitu-gitu. Iya, maksudnya nggak yang besar banget. Iya, kalau ngomongin besar sih ya relatif angkanya gitu. Tetap ada prosesi yang itu yang harus dilakukan gitu. Nih udah deh gue pinjam dulu, ntar gue pasti gantiin setelah ada kerjaan ini segala macam kayak gitu. Iya, karena kan ya ada aja gitu. Iya, ternyata ini butuh uang segini, ini butuh di luar dugaannya tuh hampir 20% loh, gede juga. Di luar dugaannya tuh ini harus karena ada adat istiadatnya harus seperti ini, harus kayak gitu-gitunya, jadi di luar kendali gitu kan. Karena juga kita nggak berpengalaman dalam mengorganize itu gitu loh. Ada saya sama-sama baru nikah pertama juga kan. Gitu. Terus sih ya kalau aku sih setuju ya sama kamu yang ada bangganya, terus kehidupan setelah menikah itu untungnya kita satu pemikiran gitu untuk hal itu. Tapi kalau aku sendiri kenapa setuju juga dengan pakai uang sendiri dan kita nabung hampir berapa ya, setahun ya waktu itu ya? Iya, hampir setahun itu karena orang tua aku kan udah
pensiun gitu kan. Terus sama. juga kayaknya kalau untuk menikahkan lagi di gedung atau apa namanya kayak kakakku yang pertama itu kayaknya nggak mungkin gitu kan dengan kondisi yang sekarang. Jadi aku udah memilih oh ya udah mendingan nggak usah deh pakai uang orang tua, gue pakai uang sendiri aja sebisa gue semampu gue. Ternyata ya pasangan aku, kamu juga berpikir hal yang sama gitu kan, ya udah sejalan. Tapi sebenarnya kalau tarik mundur kayaknya ayah mampu-mampu aja sih sebenarnya, Iya, dengan segala macam, iya bisa bisa diusahakan mungkin ya. gitu. Cuma tapi kan kita kekeh ya sebenarnya Iya. pada saat itu juga kekeh bahwa udah nikahnya sederhana aja. Bahkan dulu kita berpikirnya mau di KUA aja terus makan-makan gitu kan. Tapi ternyata nggak bisa udah kayak deh gitu. nyari setelah lamaran tuh win-winnya gimana. Akhirnya kita nikahnya di rumah kamu kan gitu. Dan alhamdulillah dengan uang 40 juta tuh cukup. Iya, alhamdulillah cukup. Terus juga ya aku dapat info dari mama juga, maksudnya kita nggak ada yang apa yang harus dibayar setelah pernikahan tuh nggak ada. Semuanya ketutup lah gitu ya. Semuanya ketutup alhamdulillah. Dan malah kita dapat untung. Malah kita dapat untung alhamdulillah tuh. Untungnya lumayan banyak ya karena kan ada teman-temannya orang tua kita atau mama sama ayah juga dapat dari uang angpau juga. Kita juga dapat dari uang angpau dari teman-teman. Itu lumayan banget dipakai untuk setelah menikah itu sih. Jadi oh ternyata cukup ya dengan uang segitu. Itu sih yang aku pikirin setelahnya. Jadi emang apa ya, justru dapat profit. Apa yang kita bayangkan setelah menikah tuh ternyata di luar ekspektasi juga gitu. Wah, betul. Ternyata masih punya tabungan sekitar berapa belas juta gitu yang bisa dipakai buat bayar kos-kosan, bisa bayar karena kamu waktu itu lagi ngambil license digital marketing juga. Terus bisa beli peralatan-peralatan nama tabungan sih sebenarnya, tabungan yang kita gunakan setahun setelahnya gitu, setelah pindah. Bahkan sebelum setahun 8 bulan kemudian baru kita gunain buat beli kasur, buat beli barang-barang yang harus memang diisi di rumah gitu kan. Ya alhamdulillahnya gitu sih. Ya tapi emang kayaknya semuanya smooth ya, semua nggak ada yang gimana-gimana, nggak ada yang penolakan atau segala macam. Kalau diomongan apa, kita juga udah mengantisipasi kayaknya kalau kita diomongin keluarga kamu, keluarga aku kayaknya bodo amat aja gitu, toh gue yang nikah juga kayak gitu. Dan keluarga inti kita juga fine aja dengan hal itu. Ya udah, nggak ngapain mikirin orang lain gitu. Iya, bersyukurnya itu keluarga inti juga oh yaudah deh terserah lo, kalau emang lo pengennya seperti itu ya udah, monggo, kalau mau beda kita cari jalannya. Tapi kayaknya udah malas mikir, udah yakin nih pokoknya karena waktu itu dari KUA nggak bisa, nikah di KUA nggak bisa, terus nikah di kafe nggak bisa, udah deh di rumah aja. Kita gitu, sempat banyak pilihan juga sebelum akhirnya memutuskan untuk, karena kan mikirnya budgetnya segini segala macam. Karena kan kalau di kasusnya kita kan dua-duanya kita ikutnya adat istiadat Betawi gitu, yang mana pihak cowok nganterin uang ke pihak perempuan, terus pihak perempuan yang memutuskan mengelola uang hantaran tersebut untuk dijadikan resepsi kayak gitu kan. Kemarin juga kita nggak mau saling ngebebanin gitu sih, jadi nyari jalan tengahnya seperti apa dan bagaimana gitu. Iya sih. Terus juga apa ya, di rumah juga walaupun ya udah segitu aja tempatnya, cuman ya happy aja karena yang datang juga banyak teman-teman kita juga gitu kan. Terus dari teman-teman orang tua juga tetap ada, cuman nggak sebanyak, maksudnya beda kalau misalnya yang pakai uang orang tua, mungkin teman orang tua kita lebih banyak gitu kan. Itu sih. Iya, tapi sebenarnya menurut aku ya mau pakai duit orang tua kayak mau pakai duit sendiri kayak sah-sah aja. Tapi karena semuanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing kayak gitu ya. Tapi pilihan yang pasti yang nikah itu sakral dan perlu diperjuangkan. Betul, setuju.
Ini punya aku hijau gak sih?